Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan ini, di malam yang berbahagia ini, di tanggal 16 Zulhijjah 1447 Hijriah, 1 Juni 2026 Masehi, Allah perjumpakan kita di sebaik-baik tempat di permukaan bumi, yaitu di masjid rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepadanya. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita di sini tentunya setelah kita menunaikan salat fardu berjamaah. Kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salat sunnah ba'diyah, menunggu azan Isya. Kita bersabar sejenak untuk sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang bagaimana di Senin pekan 1 dan yang kedua kita mempelajari tentang masalah akidah tauhid, yang kita membahas matan salah satu usul, atau sering kita dengar usul salasah. Jadi sebenarnya dia usul salasah itu agak ringkas sebagaimana yang di awal-awal kita jelaskan. Adapun salah satu usul itu agak panjang sedikit, hanya beda beberapa paragraf di dalam matan tersebut. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita review dulu pelajaran kita yang alhamdulillah telah kita pelajari. Ya, di pertemuan ini insyaallah ini pertemuan kita yang kelima. Jadi kita santai saja, belajar santai, tetapi mudah-mudahan dengan santai ini kita bisa memahaminya apa yang dituliskan oleh muallif rahimahullah taala. Dan mungkin di antara kita juga sudah pernah mempelajari ini, bahkan menghafalnya. Karena di pondok ya, di ma'had ini salah satu matan di antara mutun-mutun yang dihafal. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang Bismillahirrahmanirrahim, kemudian tentang ilmu yang bermanfaat, keutamaan ilmu yang tidak bermanfaat dan seterusnya, perkara perihal tentang ilmu. Kemudian kita masuk kepada kasih sayang ya, tentang rahimakallah, doa dari muallif, kasih sayang. Bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan umatnya ketika beliau hidup sampai nanti di akhirat. Baik itu ketika di mizan, baik itu ketika di haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sirat. Di sirat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita umatnya untuk selamat, dan bagaimana kasih sayangnya para ulama terhadap umat ini. Dan seharusnya kita juga berkasih sayang bersama seluruh makhluk. Sebagaimana kita sebutkan bahwasanya ahlus sunnah
yakni hum, mereka adalah yang paling mengetahui, a'lamu bil haq, yang paling mengetahui kebenaran. Kemudian mereka juga arhamu, yang paling kasih sayang bil khalq, terhadap makhluk, terhadap sesama makhluk seluruhnya, baik itu terhadap sesama manusia, terhadap hewan, terhadap tumbuhan dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berperang berpesan terhadap komando perang agar tidak menebang pepohonan, menghancurkannya, merobohkan bangunan dan seterusnya. Adapun terhadap manusia, terhadap wanita, anak-anak, itu tidak boleh ditumpahkan darahnya ketika peperangan. Jadi memang ketika bagaimana kasih sayangnya agama Islam ini, meskipun banyak orang yang mengatakan yang semuanya adalah fitnah, tuduhan, begini dan seterusnya. Apalagi kita di negeri kita yang mayoritas muslim, beragama Islam, lihatlah orang Islam yang banyak, karena mayoritas. Coba kita pergi ke belahan bumi yang lain yang mereka mayoritas juga, tidak ada orang Islam yang melakukan kriminal, karena persentasenya sedikit. Nah, jadi begitu juga kita harus gunakan pemikiran kita juga. Jadi kenapa di Indonesia ini? Ya karena kita mayoritas penduduknya muslim. Itu terlepas kita dari ada yang taatnya atau yang tidak taatnya. Yang jelas di ID card-nya, di kartu tanda penduduk, itu agama Islam. Yang beberapa kesempatan yang lalu sempat diisukan itu dihilangkan. Tapi kalau dapat jangan dihilangkan. Jadi jelas, ini agamanya, ini apa, kepercayaannya apa. Taib itu alhamdulillah telah kita pelajari bersama-sama. Kemudian kita langsung saja ya, dan mungkin kita agak cepat juga. Ini biasanya kalau sudah yang kelima ini sudah 5 paragraf juga. Ini baru 3 kalimat kita pelajari. Sebagaimana tadi kita ungkapkan, yaitu kita santai saja, santai. Baik. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ini lanjutan yang insyaallah ini kita pelajari di malam ini. Sesungguhnya yajibu alaina, wajib bagi kita, atas kita. Apa disebutkan di sini oleh muallif rahimahullah taala, ta'allumu arba'i masail. Untuk mempelajari 4 perkara, 4 masalah. Dan 4 masalah ini beliau mengambilnya dari kitab Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Nah, jadi beliau ambil yang 4 perkara ini dari kitab Zadul Ma'ad. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Al-ula, yang pertama yaitu al-ilmu. Yang pertama yaitu al-ilmu. Dan ini mungkin tidak kita ulang lagi al-ilmu ini. Kita sampai yang keempat lah. Sebelum surah Al-Asr, mudah-mudahan ini bisa kita bahas di malam ini. Al-ula al-ilmu, wa huwa, di sini disebutkan oleh muallif rahimahullah taala, ilmu yang dimaksud kata beliau ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatu nabiyyi, dan mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam bil adilah, dan mengenal agama Islam dan juga dalil-dalilnya. Ats-tsaniyah, yang kedua, ini tadi ilmu, yang kedua ats-tsaniyah yaitu al-amalu bih, mengamalkannya. Ats-tsalisah, yang ketiga yaitu ad-da'watu ilaih, yaitu mendakwahkan ilmu tersebut. Ar-rabi'ah, yang keempat as-sabru 'alal adzafi, bersabar terhadap gangguan di atasnya. Baru wadalilu qaulu ta'ala kita pending dulu. Mudah-mudahan sampai di sini bisa kita bahas insyaallah. Kita bermohon kepada Allah taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jalla agar memudahkan kita memahami yang baru saja kita sebutkan. Jadi 4 perkara yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala itu mencakup agama seluruhnya. Itulah agama seluruhnya. Yang mana kita diperintahkan ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah.
masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan pembahasannya kita mengetahui secara garis besar disiplin ilmunya, apabila itu dibagi-bagikan kelompoknya, pembahasan akidah, dan ini yang paling utama. Akidah yang paling utama, akidah awalan. Karena di sini adanya bersarangnya keimanan, bersarangnya tauhid, bersarangnya amalan-amalan hati di pembahasan akidah. Yang mana di situ akidah itulah yang akan diikat di dalam hati tersebut. Kemudian ibadah, mencakup ibadah agama Islam, terutama bagi kita yang mukallaf, yang telah dibebankan syariat ini, itu hal-hal yang wajib kita amalkan sehari-hari, wajib bagi kita mempelajarinya. Seperti yang utama ya, salat, hal-hal juga yang menyertainya. Apa itu? Wudu. Kita ada belajar fikih ibadah di sini ya. Ada membahas kitab apa? Tentang ibadah, Bulughul Maram. Syurutus shalah. Dari wudu. Ya memang salah satu syaratnya salat yaitu dengan berwudu. Jadi itu harus kita pelajari karena diamalkan setiap hari. Nanti kalau ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, dan alhamdulillah kita saksikan ketika menjelang Ramadan fikih siam tentang puasa dan seterusnya. Ini wajib kita mempelajarinya. Adapun ilmu-ilmu disiplin yang lain seperti faraid, tentang penelitian hadis Nabi SAW, tentang usul fikih dan yang lainnya, itu fardu kifayah. Maksudnya ada sebagian yang dimudahkan dalam hal demikian. Adapun kita, misalnya karena kita pertama kesibukan, yang kedua terlambat belajar dan seterusnya, kesempatan itu sudah lewat ya, bukan seperti diantara yang kita saksikan, yang kita ketahui dari ma'had, kemudian menempuh pelajaran agama dan seterusnya. Ya, alhamdulillah kita bisa belajar untuk hal-hal yang wajib kita ketahui, diantaranya ibadah yang tadi keseharian itu wajib kita mempelajarinya. Kemudian apalagi muamalah, interaksi kita dengan sesama, ini PR besar juga, seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa dan seterusnya. Ini harus didudukkan. Kenapa? Karena banyak perkara-perkara muamalah yang terkadang cacat di perjalanan, apalagi tentang pinjam meminjam, hutang piutang dan seterusnya. Banyak masalah di sini. Nah, ini dikuatkan bagaimana Islam ketika meminjam betul tolong menolong tanpa ada unsur ribawinya di situ, sesuai dengan akadnya dari awalnya. Ini semuanya diatur di dalam agama ini. Kemudian juga tentang adab dan akhlak. Adab dan akhlak itu termasuk juga karena hiasannya. Jadi banyak orang yang mungkin kita perhatikan hafalannya banyak, mungkin hafal Al-Quranul Karim, tetapi di masalah ini PR besar. Dan tentang adab, sebagaimana kami alhamdulillah ketika menulis disertasi, pas pembahasannya tentang adab yang terdapat di dalam Kitabul Ilmi, di dalam kitab Sahih Bukhari yang wafat tahun 256 Hijriah. Itu judul disertasinya. Di pendahuluan itu disebutkan bagaimana problematika seluruh lapisan tentang masalah adab ini, mulai dari sisi terpelajar, anggap saja dulu ya, akademik, bagaimana cacatnya akhlak tersebut, meskipun gelarnya banyak mentereng sebelum namanya, setelah namanya, kemudian di lapisan sampai ke kita yang sudah mengaji. Nah, ini PR kita bersama-sama. Jadi kalau kita sudah hadir di majelis ilmu, pelajarilah adab.
Ada mempelajari Tazkiratus Sami' di sini? Masu'al adab. Alhamdulillah. Jadi perlu, semuanya penting, saling mendukung. Saling mendukung. Bagaimana adab seseorang itu terhadap Allah, terhadap Nabi, adab di masjid, adab terhadap orang tua, adab semuanya. Dan keindahan ilmu itu nampaknya di situ. Nampak keindahan tersebut. Alhamdulillah, misalnya sesama kita, assalamualaikum, salam, lalu bagaimana kita di masjid yang lain misalnya, yang mungkin dari segi amalan fikih kita berbeda, apakah kita cuek saja atau bagaimana? Ini di sini penilaiannya juga. Selagi itu di masjid, di rumah Allah, yakinlah kita 100% agamanya Islam. Jadi taqra'us salam atau afus salam, mengucapkan salam, menyebarkan salam itu terhadap orang yang dikenal dan tak dikenal. Jangan, ini pengajian nih, ciri khasnya sudah memelihara jenggot, sudah pakaian di atas mata kaki, ini saja yang diucapkan salam, jabat tangan, yang lain enggak. Ini koreksi ya, terutama untuk kami yang menyampaikan. Kita berusaha bahwasanya kita belajar, kita harus selain kita mempelajari ilmu, kita juga mempelajari adab, akhlak, harus nampak dari situ. Dan contoh yang mulia adalah Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau dengan akhlak beliau yang mulia, sehingga Islam itu mudah diterima di kalangan Quraisy ketika itu. Mudah. Jadi kalau nampak kelembutan akhlak kita, insya Allah. Ini kadang-kadang gara-gara kita orang jadi lari. Jadi lari dengan kajian ini. Wah, kajiannya apa ini. Sementara kalau kita berlemah lembut, dengan senyuman, mengucapkan salam, karena dengan mengucapkan salam itu luar biasa. Di antara hak sesama muslim, di antaranya yaitu mengucapkan, ketika berjumpa mengucapkan salam. Apalagi ditambah juga dengan berjabat tangan, tentu lebih utama lagi. Taib, itu pembahasan yang 4 perkara tadi. Berarti itu yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, yaitu pembahasannya agama itu seluruhnya. Jadi ilmu disebut yang pertama, al-ula ilmu. Jadi kita tidak mengulang lagi ya, karena telah kita pelajari di ketika i'lam. Ketika di awal-awal i'lam, ketahuilah, telah kita singgung masalah ilmu. Cuma di sini mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatul dinil islam madinah. Ini 3 pokok dasar yang ketika ketiga pokok dasar ini kita ketahui, kita menguasainya, insyaallah kita setelah hal sesuatu yang usul, yang pokok, kita dimudahkan oleh Allah untuk mengetahuinya. Dan waktu muqaddimah, kenapa kita membahas ini? Karena ini adalah ujian yang pertama, ujian pertama di alam kubur. 3 pertanyaan ini. 3 pertanyaan ini. Tentunya pertanyaan malaikat di alam kubur, Munkar dan Nakir, tidak sebagaimana kita tanya jawab di sini. Dan kita telah jelaskan juga, bayangkan soalnya sudah dibocorkan, jawabannya sudah diberitahu, tetapi banyak juga yang tidak lulus. Disebutkan oleh Nabi SAW, ini akan ditanyakan nanti, man rabbuk, man nabiyuk, madinuk. Sudah diberitahu juga jawabannya, tetapi masih banyak juga yang tidak lulus. Kita pakai bahasa sekolah yang gagal istilahnya, atau bahasa kampus. Allah musta'an. Jadi yang bisa menjawab fasih itu memang orang yang kuat keimanannya. Yang kuat keimanannya itu yang diberikan sabit ya, ketetapan hak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ada yang hadir tadi malam di Masjid Al-Husna? Ada. Ini pembahasannya kan. Ustaz kita Dr. Ariful Bahri hafizallah taala, tentang malam pertama ya, malam pertama di alam barzakh. Ini yang pertama ditanyakan ketika kita
di alam kubur. Taib. Di ini tentang mengenal Allah, mengenal Nabi dan agama Islam ini ada poinnya nanti tersendiri. Jadi kita pending dulu. Ini kita membicarakan secara garis besar saja dulu. Secara garis besar karena ada pembahasannya tersendiri nanti insyaallah pada waktunya di bagian selanjutnya, insyaallah beberapa kali paragraf lagi, insyaallah itu akan dibahas insyaallah. Jadi di sini mengenal Allah yaitu dengan hati kita, mengenal Allah dengan hati, yakin kita dalam hati kita tentang secara umumnya ya, nanti untuk secara detailnya nanti insyaallah kita bahas di tempatnya, di waktunya nanti. Itu tentang adanya Allah, wujud Allah itu ada, itu harus diyakini. Kemudian beriman juga dengan rububiyah Allah, uluhiyah, asma wa sifat. Nanti ada pembahasannya. Ini secara garis besar saja dulu. Kemudian kalau sudah kita mengenalnya, tentu di situ ada ketundukan, ketaatan. Nah, ini yang diinginkan dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan caranya mengenal Allah? Itu dengan ayat-ayatnya. Ayatnya ada yang kauniyah, ada yang syar'iyah. Yang kauniyah yaitu alam semesta ini. Alam semesta ini, ciptaan Allah. Itu merupakan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Pergantian siang dan malam. Nah, kalau kita perhatikan, maka kita akan mengetahui, akan mengenal Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Makhluk yang lain dan terhadap diri kita sendiri juga. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri itu mengapa tidak mengambil pelajaran, dan seterusnya. Ini tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan pun ayat-ayat syar'iyah tentunya itu wahyu ya, wahyu firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik. Begitu juga dengan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, pas pembahasan syahadat Muhammad Rasulullah itu akan kita bahas secara detail. Yang jelas bahwasanya pertama kita tasdiqu fima akhbar, itu membenarkan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ta'atu fima amar, taat terhadap perintahnya, begitu juga menjauhi segala yang dilarangnya. Yang terakhir, la ibadallah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Adapun nanti detailnya insyaallah nanti kita pelajari. Ini secara garis besar saja dulu. Kemudian Islam yang sebagaimana kita ketahui ya, agama yang satu-satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalilnya di dalam surah Ali Imran ayat 19, innad dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah, yang Allah terima itu hanya Islam. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Ali Imran, masih dalam surah Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, falay yuqbala min, maka itu tidak diterima. Jadi satu-satunya agama yang diterima oleh Allah di akhirat adalah agama Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan orang yang mencari agama selain Islam di akhirat, dia itu termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian agama Islam, agama yang sempurna, yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak turunnya ayat ini, ayat yang terakhir turun ya, wahyu yang terakhir turun, ayat yang terakhir turun.
Dan itu kalau diurut di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 hari yang lalu. Bukan, 7 hari ya. Karena peristiwanya di Haji Wada di hari Arafah. Di Arafah turun ayat ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di pada hari ini ketika itu aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku telah sempurnakan rezekiku terhadapmu dan aku redha Islam itu menjadi agama bagimu. Jadi agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Apa pelajaran yang bisa kita ambil, kita hayati? Tentunya kita bersyukur yang mendalam terhadap hidayah agama ini. Alhamdulillah Allah berikan kita kepercayaan, keyakinan tentang agama ini. Kita dilahirkan dari kedua orang tua ibu kita, terutama kita dilahirkan dari ibu yang beragama Islam dan orang tua kita, bapak kita beragama Islam. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mana kita tidak memintanya, tetapi Allah yang memberikan. Inilah maha lembut Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangkan orang yang mendapati keimanan terhadap agama ini dengan bersusah payah, dengan perjuangan, bahkan diusir dari keluarganya, lalu dihapuskan dari ahli warisnya. Ini banyak perjuangan-perjuangan keimanan spiritual, kisah-kisah yang kita dengarkan dari saudara-saudara kita yang awalnya mereka tidak beragama Islam, lalu tertarik dengan Islam, bercahayalah jiwanya dengan keimanan. Awalnya sembunyi-sembunyi, akhirnya diketahui oleh keluarga besar, akhirnya diusir. Sementara kita alhamdulillah dari keluarga yang semuanya Islam, alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah. Dan kita tinggal di negeri Islam yang mayoritas Islam, yang kita beraktivitas, berjumpa, misalnya di tempat kerja, aktivitas kita bisa mengucapkan salam, bisa mengucapkan. Coba kita bekerja di luar negeri, misalnya di Jepang, meskipun mungkin kalau dirupiahkan per bulannya bisa puluhan juta satu bulannya, tetapi kita nggak bebas mengucapkan salam. Jadi banyak nikmat-nikmat itu yang tanpa kita sadari. Tetapi kalau kita hayati dengan seksama, tentunya kita banyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa kalau kita baca tafsirannya. Kita ambil dari surah Al-Maidah. Kalau kita melihat di tafsir Ibnu Katsir, ada dialog antara orang ahli kitab, terutama orang Yahudi ya, karena mereka yang sering disinggung di dalam Al-Qur'anul Karim, yang masyhur kisahnya di dalam Al-Qur'an yang tersohor, itu kaumnya Nabi Musa. Banyak ayat-ayat, baik itu dalam surah Al-Baqarah dan di surah-surah yang lainnya, itu dijelaskan tentang Bani Israel, Yahudi, kaumnya Nabi Musa dan seterusnya. Ini dialog ketika di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan kepada Umar radhiyallahu anhu, ada satu ayat yang turun kepada kalian. Seandainya ayat itu turun kepada kami jadikan itu di hari raya. Nah, ini lalu kata Umar, sesungguhnya saya mengetahui ayat tersebut, kapan turunnya, di mana turunnya. Umar mengetahuinya. Lalu Umar membacakan ayat dalam surah Al-Maidah ini kalau ayatnya panjang ya, ada separuh ya Imam ya. Ada separuh, cuman ini bagian sekitar satu baris lebih. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum. Jadi ketika ini turun, Umar mengetahuinya karena Umar salah satu jamaah haji ketika itu. Dan ketika ayat ini turun, di antara sahabat termasuk Umar yang menangis juga.
yang menangis juga, yang mana kenapa engkau menangis wahai Umar, ditanyakan kepada Umar, karena tidak ada sesuatu yang sempurna melainkan sesudahnya kekurangan. Jadi agama, nikmat telah disempurnakan oleh Allah, setelah itu kekurangan. Dengan kekurangan apa? Kekurangan yang besar yang membuat goncang hati para sahabat ketika itu. Itu dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kekurangannya. Itu yang memahami ayat ini, sebagian dari mereka itu menangis. Abu Bakar, Umar dan yang lainnya ini menangis ketika ayat ini turun. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala juga membawakan dialog antara Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dan kita kalau membaca kisah, mengetahui kisah perjuangan Salman Al-Farisi untuk memeluk agama Islam luar biasa. Yang awalnya beliau seorang dari Persia, bahkan beliau dari keluarga ulamanya, kelas ulama dari Majusi. Beliau yang menjaga api yang disembah oleh orang-orang Majusi, dengan berpindah-pindah tempat, ini ke orang-orang ya, rahib-rahib, pendeta-pendeta dan semuanya, dan akhirnya sampai beliau menjadi budak itu di Madinah. Itu makanya beliau belum ikut perang Badar karena statusnya masih budak. Dan itu ketika beliau mengetahui ciri-cirinya yang beliau dapati, pelajari dari kitab-kitab sebelumnya di dalam Taurat dan Injil, diuji oleh Salman Al-Farisi. Ketika ada yang meninggal, nampak oleh Salman Al-Farisi tanda nubuwah, kenabian di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada benjolan. Kemudian dites lagi dengan kurma, diberikan bahwasanya ini adalah merupakan sedekah. Nabi SAW itu tidak memakannya, karena Nabi SAW dan keluarganya tidak dihalalkan untuk memakan harta sedekah, zakat, sedekah, infak bagi keluarga Nabi SAW itu tidak dihalalkan. Lalu ini sudah ada tanda-tandanya. Kemudian di kemudian harinya Salman Al-Farisi itu membawakan kurma, ini hadiah. Ketika dikatakan hadiah, Nabi memakannya. Kalau hadiah, Nabi boleh memakannya, dihalalkan bagi Nabi SAW dan keluarganya. Dan perjalanan spiritual yang sangat panjang sampai beliau bebas dari perbudakan, dan itu berat juga. Dan alhamdulillah beliau termasuk sahabat yang idenya dipakai ya ketika peristiwa Khandaq atau Ahzab itu dengan menggali parit. Beliau mengatakan, dulu kami begini-begini, kalau terdesak kami membuat parit untuk sebagai keamanan, benteng, maksudnya agar orang tidak bisa memasuki kota kami. Alhamdulillah akhirnya usulan tersebut disetujui oleh Nabi SAW, maka digalilah parit yang dikenal dengan perang Ahzab atau perang Khandaq. Lalu Salman Al-Farisi juga pernah berdialog dengan Ahlul Kitab. Apa yang telah diajarkan oleh temanmu tersebut, sahabatmu, maksudnya isyarat kepada Nabi SAW. Kata Salman Al-Farisi, semuanya diajarkan oleh Nabi SAW. Sampai hal yang sepele diajarkan oleh beliau. Apa? Itu tata cara adab buang air. Yang di agama yang lain itu mungkin diremehkan, tetapi di dalam agama Islam itu diatur. Bayangkan, yang hal sepele, seseorang yang BAB dan BAK itu diatur adabnya di dalam agama Islam, kebersihannya dan seterusnya. Perihal yang sepele saja diajarkan, apalagi perihal yang besar, masalah akidah yang utama, bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala kesyirikan. Tentu itu lebih utama lagi yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan itu bukan hanya 13 tahun saja. Ini kita luruskan, karena ada Nabi SAW ketika menerima wahyu 13 tahun berdakwah tauhid. Kemudian ke Madinah
mendakwahkan yang lain, muamalah dan seterusnya, hukum-hukum yang lain. Tidak. Sampai menjelang Nabi wafat, mendakwahkan tauhid. Menutup pintu-pintu kesyirikan. Ditutup oleh Nabi SAW. Sampai beliau dalam keadaan sakit, beliau mewanti-wanti bahwasanya orang-orang Yahudi, la'anallahu Yahudi wa Nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, tempat sholat. Begitu juga dengan rupaka-rupaka, gambar-gambar, patung-patung yang mereka dapati ketika mereka di negeri lain dilihatnya bagaimana patung-patung atau gambar-gambar. Nabi juga menutup celah-celah demikian. Nah, ini Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW meminta kepada Allah supaya kuburnya jangan dijadikan tempat ibadah. Alhamdulillah sampai sekarang kubur Nabi dijaga dari hal-hal yang mendatangkan kesyirikan. Kalaulah tidak dijaga demikian, lihat bagaimana mungkin yang pernah haji dan umrah atau menyaksikan di media, bagaimana petugas-petugas, ya haji, ya haji, harik, haram. Ada yang berdoa ke arah kubur ke Nabi SAW. Tidak, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sudah wafat, tidak bisa mengabulkan permintaan. Sudah wafat, tidak bisa mengabulkan permintaan. Yang bisa mengabulkan permintaan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini hal-hal yang demikian banyak yang tidak di antara umat Nabi SAW yang tidak mengetahuinya. Taib. Kemudian tentang mengenal Nabi SAW dengan dalil, misalnya contohnya kan Ma'rifatuddin al-Islam bil adillah, dengan dalil-dalil. Di antaranya dalil itu dalil sam'iyah dan aqliyah. Sam'iyah maksudnya wahyu. Mengenal Nabi SAW ada dalilnya wahyu sam'iyah dalam surah Al-Fat ayat 29, ayat terakhir, Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar rahamau bainahum. Di Muhammad itu adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersamanya yang keras terhadap orang kafir dan saling kasih mengasihi terhadap sesamanya. Adapun secara akliyah, secara akal, itu kalau kita mempelajari sirah nabawiyah, maka kita akan menjumpai di antara mukjizat Nabi SAW, peristiwa-peristiwa mukjizat Nabi SAW yang sangat banyak. Tentunya beliau yang paling banyak mukjizatnya, kejadian yang luar biasa bagi para nabi atau rasul, mukjizat, dan beliau paling banyak mukjizatnya. Apa diantaranya? Itu yang terbesar, membelah bulan. Apa lagi? Makanan yang seharusnya itu sedikit pasokannya ya, untuk hanya sedikit, tetapi ketika Nabi SAW yang membaginya itu mencukupi kepada sahabat yang banyak. Kemudian dari jari jemari Nabi pernah juga keluar memancar air digunakan untuk berwudu. Banyak kesembuhan terhadap Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar. Nabi mendoakan lalu meludahkan ke arah mata Ali bin Abi Thalib yang ditunjuk menjadi komando perang di perang Khaybar, itu sembuh langsung. Dan di antara mukjizat juga Nabi mengabarkan kemenangan di perang Khaybar. Padahal perangnya belum terjadi, Nabi telah mengabarkan tentang kemenangan. Jadi banyak sekali mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling besar adalah Al-Qur'anul Karim sampai akhir zaman. Itu mukjizat yang terbesar Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita dengarkan kumandang azan. Insyaallah setelah itu akan kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Fadhal.
Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Tadi telah kita bahas tentang ilmu, kemudian yang kedua tsaniyah al-amalu bih, ini amal. Jadi tuntutan dari ilmu tersebut buahnya adalah dengan mengamalkannya sebagaimana yang disebutkan oleh pensyarah di sini Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wal amalu fil haqiqati huwa thamaratul ilm. Jadi hakikat dari buah ilmu tersebut itu mengamalkannya. Karena yang dibalas itu bukan yang kita ketahui, tetapi yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang beri ganjaran adalah amalan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, bukan ya'lamun ya. Allah itu membalas bukan yang kita ketahui, tetapi apa yang kita amalkan. Dan Islam adalah di pertengahannya. Apabila seseorang beramal tanpa ilmu, maka dia serupa dengan orang-orang Nasrani. Dan apabila dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka dia serupa dengan orang yang dimurkai, itu orang Yahudi. Di ghairil maghdub bi alaihim waladdallin. Islam di tengah-tengahnya, tidak menyerupai orang beribadah tanpa ilmu dan tidak menyerupai orang-orang yang tidak mau mengamalkan ilmu. Di antara yang tersesat dan yang dimurkai, nah itulah Islam yang kita meminta setiap saat di dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Kita telah sebutkan siratal mustaqim di pelajaran sebelumnya. Pendapat mufassirin Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala, mana saja yang termasuk siratal mustaqim. Alhamdulillah. Jadi ibarat kata apa ya, kalau orang
beramal berilmu tanpa beramal itu ibarat pohon yang rindang tetapi tak ada buahnya. Jadi itu ibaratnya pepatahnya ya. Orang yang berilmu tanpa amal ibarat pohon kasajarah bila samar ya. Ibarat pohon tanpa ada buah. Pohonnya rindang, cabangnya banyak, tetapi tidak ada buahnya. Ya untuk pelindung saja jadi. Tapi kalau pohonnya rindang, banyak buahnya kan bisa dipetik, bisa dimanfaatkan buahnya, bisa dikonsumsi. Nah, ini ibaratnya. Jadi hati-hati kita terhadap apa yang kita ketahui, maka itu amalkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita ketika wahyu turun, Nabi yang pertama mengamalkannya kalau itu berupa perintah, dan Nabi yang paling takut, yang pertama takut apabila itu larangan. Ini contoh yang teladan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga generasi berikutnya dari generasi sahabat dan ulama-ulama takut akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya ada ibadah yang khusus seperti sholat, puasa, dan ada ibadah yang mutaaddi seperti amar ma'ruf, nahi mungkar, kemudian jihad fisabilillah dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, as-salisah ad-da'watu ilaih, mendakwahkan. Ini mendakwahkan bagi orang ini tentunya dakwah bukan di mimbar saja ya, bukan di halaqah ilmiah saja, majelis ilmu saja, tidak. Dakwah itu cakupannya luas. Misalnya kita dengan mengirim video, kan sekarang ada video short, misalnya ada salah seorang syekh yang ada terjemahnya misalnya, atau ustadz kita yang penting di situ, nah lalu kita share di grup-grup keluarga atau di media-media yang ada, karena kita sekarang tanpa dipungkiri itu berada di dua dunia nyata dan dunia maya. Ada dunia nyata dan itu banyak, setiap hari orang menggunakannya dalam semuanya, dan TikToknya, apalagi Instagramnya, Facebooknya, YouTube-nya, dan terusnya banyak. Habis waktu kita dengan itu kalau buka satu aplikasi, buka ini, habis waktu. Tetapi kalau diniatkan untuk dakwah ilallah itu bisa. Jadi banyak ya, atau kita menulis-nulis, misalnya rangkuman tadi untuk ketik misalnya, lalu kesimpulan kajian Senin pekan pertama ini di-share, dibaca oleh orang. Nah, itu dakwah juga. Jadi dakwah itu jangan kita di mimbar khotib Jumat atau seperti ini, enggak, luas cakupannya. Atau kita dengan teman bekerja, dengan tetangga, dengan jamaah masjid yang di masjid kaum muslimin, kita dakwahkan begini. Jadi mulai dari yang mudah dulu. Apa yang mudah? Misalnya ada momen-momen seperti kemarin puasa Arafah, atau nanti di bulan berikutnya puasa Asyura, kita kasih tahu juga. Selain Asyura ada Tasu'a kita kan. Nah, kita beritahu. Ya, mulai dari yang mudah-mudah dulu. Karena setiap jiwa manusia, terutama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ingin akan memperbanyak ibadahnya. Apa yang bisa dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita ingatkan, di situ sudah ladang dakwah di situ. Dan ini jalan yang mulia ya. Jalan yang mulia yang telah ditempuh oleh para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi ajaklah, dakwahkanlah orang ke jalan Rabbmu. Kemana kita ajak? Ke organisasi, ke partai, kemana kita ajak? Ayat ini menjelaskan ila sabili rabbik, ke jalan Rabb, bukan ke organisasi tertentu, partai tertentu dengan ini, enggak, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan ke organisasi, bukan ke partai, bukan ke ini dan seterusnya, enggak, tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bil hikmah,
Ini tingkatan yang pertama, dengan hikmah. Karena manusia itu berbeda-beda, tidak sama semuanya, tidak semuanya dengan hikmah. Ada dengan hikmah, sekali saja kita beritahu menerima langsung. Kemudian ada dengan wal mau'izatil hasanah, dengan dijelaskan keterangan mau'izah, dijelaskan dengan baik. Kemudian ada yang lagi, yang tingkatan berikutnya, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan berjidal, ada dialog. Ada orang tuh yang sekali kita sampaikan menerima langsung, ada butuh penjelasan, ada sudah debat dulu kan, kata ustadz saya begini, saya menyaksikan di YouTube begini. Ada perdebatan. Tetapi disinilah kalau orang yang yang berilmu, senjatanya itu dalil. Senjatanya itu dalil. Itu makanya di dalam Kasyfus Syubhat, ya, ada yang lain Kasyfus Syubhat. Itu muallif, pengarangnya sama juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, itu pada bagian disebutkan bahwasanya satu orang muwahhid, satu orang yang bertauhid itu bisa mengalahkan 1000 orang awam. Karena orang yang bertauhid itu senjatanya dalil, dengan dalil. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Yusuf, kul hazihi sabili ad'u ilallah, katakanlah inilah jalanku, ad'u ilallah, mengajak orang kepada Allah. Ini kita ulang lagi, mengajak orang itu kepada Allah, bukan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan tadi, kelompok ini, tariqah ini, partai ini, ormas ini. Cobalah orang-orang yang ada ormas itu, dia akan mendukung ormasnya, bahwasanya ormasnya yang masuk surga, partainya yang benar, ini yang ini. Tetapi dakwah yang hak mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, ala basiratin. Ini dia. Ada syaratnya. Jadi kalau kita mengajak orang kepada Allah ada syaratnya. Ala basiratin, dengan basirah, dengan ilmu. Basirah di sini dengan ilmu. Dengan cahaya ilmu. Ana wa ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku bukan termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak ya keutamaan tentang dakwah. Kita mengetahui ketika Nabi SAW menyebutkan kepada Ali bin Abi Thalib, ketika beliau mengutus Ali bin Abi Thalib untuk berdakwah, apabila ada orang yang melalui engkau wahai Ali itu bisa mendapatkan hidayah, ini dia, fawallahi, demi Allah, li ayyahadillah bika rajulan wahidan khair laka minal humrin nam. Seandainya ada orang yang mendapatkan hidayah melalui tangan engkau, mendapat hidayah dari Allah, masuk Islam misalnya, maka kata Nabi SAW di hadis ini, khair laka min humurin na'am, maka itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah dijelaskan oleh ulama itu adalah kendaraan yang bergengsi ketika itu. Ada kendaraan orang kalau dahulu safar jalan kaki, kemudian naik keledai, naik bighal, kuda, onta dan seterusnya. Dan di antara onta itu ada yang spesifik lagi, onta merah. Itu lebih mahal lagi. Kalau kendaraan sekarang apa tuh? Ferrari. Lebih baik daripada itu. Bayangkan kalau ada orang yang melalui kita mendapatkan hidayah, maka itu lebih baik daripada min humurin na'am, daripada onta merah. Kemudian di hadis yang lain, man dalla ala khair falahu mithlu ajr fa'al. Jadi barang siapa yang mengajak orang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan itu. Bayangkan, kita ajak misalnya orang yang ini kita ajak, lalu dia mau mengamalkannya, seperti tadi contoh misalnya kita ingatkan puasa Asyura, Tasyu'a, lalu diamalkannya, ketika orang itu mengamalkan kita dapat pahala. Ini keutamaan dakwah, dan para nabi dan rasul itu diutus untuk ini, untuk mendakwahkan ini, mendakwahkan
mengajak untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Seluruh para nabi dan rasul. Di dalam ayat yang lain, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Jadi sesungguhnya kami mengutus di setiap umat itu seorang rasul. Apa tugasnya? An ya'budullah, untuk mentauhidkan Allah, menyembah Allah saja, wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas para nabi dan rasul. Ada ketika daurah ya di Abu Darda beberapa tahun yang silam, entah itu Syekh Shindi, Syekh Saleh Suli, Hafizullah, entah itu Syekh Ibrahim Raili, lupa. Inilah antara itu yang mengingatkan ketika para duat berkumpul diberi motivasi. Bayangkan yang hadir ketika itu bahasa kita saja ya, intinya Allah yang Allah pilih, anda ini atau antum inilah bahasa kita. Nanti salah pula antum, enggak. Anda ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan agama ini. Ini tugas para nabi dan rasul, dan tidak semua dipilih dengan hal ini. Tidak semuanya. Jadi ini keutamaan bagi orang yang mendakwahkan agama ini, dikelompokkan dengan kelompok para nabi dan rasul. Kelompoknya ya, bukan derajatnya, tentu para nabi dan rasul lebih utama, tapi kelompok dalam mengajaknya ini. Maka ketika itu dalam hati itu ada rasa syukur yang mendalam. Diingatkan keutamaan-keutamaan dakwah ini. Karena kalau tidak ada dakwah itu tidak sampai, ajaran ini tidak sampai. Itu Nabi SAW mengutus ke Yaman, ke ini, agar sampai. Dan sekarang tidak perlu, dengan media akan menyebar. Ketika orang scroll, dibuat judulnya menarik kan. Apakah sudah mengetahui? Apa pula nih mengetahui? Pencetnya kan. Kan beri judul-judul yang ini triknya juga, jangan yang apa ya, yang bikin menarik judulnya. Nah, jadi orang mendengarkan walaupun sebentar ya, sekian detik, tapi siapa tahu dengan scroll tersebut dapat hidayah. Oh ternyata Islam itu begini, ternyata begini. Nah, alhamdulillah Allah mudahkan, atau dengan pokoknya banyak, dengan apapun yang bisa kita, atau kita buka website sendiri misalnya, kita tulis yang ilmiah, tentunya ada referensinya. Jangan sekedar kopas, ada referensi. Misalnya nih dari mana, ilmiah itu harus tetap dijaga. Harus tetap dijaga. Misalnya kita mendapatkan perkataan ini dari ulama ini, katakan, nisbahkan kepada orang yang mengucapkannya. Ini amanah ilmiah. Amanah ilmiah, apalagi itu dalil, tentunya ini Al-Quran, ayat ini, surat ini, hadis Nabi ini dan seterusnya. Baik. Kemudian berikutnya sampai di mana tadi? Yang ketiga ya, dakwah ya. Kemudian ar-rabi'ah, yang keempat, as-sabru 'alal azafi, bersabar terhadap gangguan yang ada padanya. Maksudnya gangguan di dalam menuntut ilmu itu ada gangguannya. Bersabar. Menuntut ilmu itu sabar. Makna dari ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah taala, barang siapa yang tidak merasakan kehinaan sesaat ketika menuntut ilmu, maka dia akan mengalami kehinaan sepanjang masa. Jadi menuntut ilmu itu ada ujiannya banyak. Anak pribadi karena terlambat ya, tidak seperti imam kita atau yang pernah belajar di pondok. Anak belajar agama secara serius itu setelah tamat kuliah, setelah dapat gelar dulu insinyur ya, sekarang sarjana teknik. Nah, baru mulai belajar, terlambat. Itu luar biasa. Jadi ketika disuruh tasrif, memang disuruh di store juga, zahabu. Jadi ketika itu dites lah, dites. Alhamdulillah pas yang ditugaskan lancar. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah yang memudahkan. Rupanya setelah itu
Ndak diminta sama ustadz guru ketika itu yang mengajarkan sorof, ndak diminta yang lain. Kata beliau, hafizallah taala, mudah-mudahan Allah memberikan beliau keberkahan ilmu dan umur dan segalanya terhadap beliau, hafizallah taala. Kata beliau, kalau Rahmat sudah bisa, yang lain pasti bisa. Standar kebodohan. Allah. Kalau Rahmat sudah bisa, yang lain tentu sudah lebih bisa lagi. Paham ya? Ini si Rahmat aja yang Bahlul bisa katanya. Tentu yang lain lebih bisa lagi. Karena ketika itu teman-teman yang belajar itu di bawah semuanya. Kami ketika itu yang paling tua, umur 25 tahun tamat kuliah ya, udah kemana-mana juga. Baru mulai belajar. Nah, itulah kehinaan, dihinakan kita. Tetapi nikmatnya setelah itu alhamdulillah Allah berikan kemudahan dalam belajar. Alhamdulillah, dari satu majelis ke majelis yang lain, mungkin alhamdulillah anak pribadi ya, itu sudah melihat ribuan wajah orang, ribuan wajah. Dulu kajian berbeda hari ya, di Umar misalnya kajian Sahih Bukhari bersama Ustadz Zaki, sekarang mudir Umar ya, Sahih Bukhari. Kemudian belajar di Marpoyan Al-Madinah, Jalan Ampi, Ustadz Maududi belajar Sahih Muslim. Kemudian di Masjid Akramunas Gobah Ronggo, itu dengan Ustadz Armen rahimahullah taala Riyadus Shalihin. Kemudian Ustadz Abu Zubair itu ada malam, ada yang siang. Kalau malam dulu di Masjid Al-Iman Jalan Bakti dekat rumah beliau dulu, itu belajar hadis Arba'in Nawawiyah dan Sirah Nabawiyah. Itu dua dibahas itu selang-seling. Dan di Ahad paginya belajar tafsir Nukatsir. Dan alhamdulillah ketika beliau mendirikan pondok diberi namanya Mahad Ibnu Katsir kan. Karena beliau sampai anak ikut itu surah Yunus kalau tidak salah, surah Yunus, sampai surah Yunus. Setelah itu hilang, entah sekarang beliau ajarkan di Masjid Nukatsir, tidak tahulah, Allahu a'lam. Itu terakhir itu berpindah-pindah. Awalnya kabarnya itu anak belum ikut, itu di rumah kabarnya. Yang diketahui waktu itu di Masjid Al-Muqarrabin Jalan Dagang, pindah ke Masjid Kampus Jamiah UIN ya, UIN di Sukajadi, pindah ke Masjid Fatimah pos residen Flower itu, pindah ke Umar. Setelah itu beliau buat pondok di Muara Fajar di Rumbai kan. Itu tidak tahu lagi kabarnya. Nah, itu sudah ribuan wajah dilihat. Dan ada juga yang tidak nampak lagi, ada juga yang ini. Adapun kajian yang sekarang alhamdulillah yang ikut itu tafsir As-Sa'di, Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalimanan, itu awalnya di Balai Sudirman sekitar tahun 2011 atau 2012. Belum ada RJ, belum ada. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa mengikuti Kamis malam. Itu makanya ketika diajak sama Ustadz Abu Ibrahim hafizallah taala, hari Kamis antum kan kosong? Ndak, ana belajar. Karena kita butuh belajar juga. Kadang baca minha da'watu ilallahi fil, kadang malas, ada malasnya. Dihembus sama setan, ngantuk. Lihat HP, enggak ngantuk. Lihat kitab, baca Quran, ngantuk. Itu makanya paling mudah itu belajar itu di majelis ilmu. Keutamanya banyak, kita dengar, catat faedahnya. Enggak capek-capek gitu kan. Dan di sini ada ketenangan juga majelis ilmu. Susah tidur di rumah, datang majelis ilmu. Insya Allah ngantuk itu. Baik. Jadi bersabar, mengamalkan itu bersabar juga. Berat mengamalkan itu, berat mengamalkan itu. Apalagi mengamalkan seperti awal-awal izrah ya, memelihara jenggot, ini dan seterusnya. Banyak cemeh-cemeh. Lalu anak di keluarga pertama kali yang ngaji ya, alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Pertama kali adalah kebanjiran lah, dikatakan kambing lah, itu tahun-tahun 2004 dulu ya. Itu biasa. Karena orang nggak paham. Ya, alhamdulillah di tahun 2026 itu tidak asing lagi. Orang
memahami, sudah 22 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Taib, apalagi dalam dakwah itu banyak cobaannya. Ini alhamdulillah banyak. Sebenarnya malu Anda menceritakan bagaimana. Ini alhamdulillah sekarang dimudahkan, diundang ini. Dulu banyak kalau bahasa kitanya berdarah-darah juga, maksudnya berdarah-darah, banyak rintangannya lah, banyak rintangan. Tapi alhamdulillah dengan motivasi yang kuat, kita azamnya, tekadnya bahwasanya kita dakwah ilallah ini dan terus ingin dekat dengan Nabi SAW, ingin menyampaikan agama Allah, itu kita niatkan. Adapun yang lain-lain dengan urusan yang sepele, receh dan jangan hiraukan. Apa diantaranya? Tentang popularitas, tentang ini maisyah dan terus ada maisyah yang lain. Rezeki Allah itu luas. Jadi bagi yang mau berdakwah ilallah, lihatlah para nabi, ada yang jadi tukang kayu, ada yang pandai besi. Nabi SAW sebelum di akhir-akhir sebelum ada perintah untuk jihad, Nabi mengembala kambing, Nabi berdagang sallallahu alaihi wasallam. Jadi adapun bagi ada lagi waktu yang lainnya untuk berdagang, itu tidak masalah, karena orang berbeda-beda ya, setiap orang berbeda-beda. Apalagi ini mohon maaf sekarang fitnah juga, ada ustadz yang membuat travel, misalnya travel untuk haji dan umroh, fitnah juga. Tengoklah tuh. Memang susah. Kita sedikit penghasilan, tengoklah ustadz, amplop ke amplop, mimbar ke mimbar. Buka usaha, tengoklah ustadz tuh sudah hubud dunia. Serba salah. Jadi bagaimana seharusnya? Ya kalau seharusnya jalan, jangan hiraukan manusia ya. Semuanya ada cobaannya. Kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala untuk menopang dakwah ini. Maka insyaallah Allah akan mudahkan. Insyaallah Allah mudahkan. Adapun sabar itu dijelaskan oleh ulama, itu ada 3 ya. Sabar ketika ada ujian, musibah, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar ketika ada ujian. Itu sabar yang dijelaskan oleh ulama. Adapun dalilnya dalam surah Asar, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan kita yang akan datang, Senin yang akan datang, membahas tentang faedah ya, tafsiran dari surah Al-Asr wal Asri insyaallah. Adapun untuk malam ini kita cukupkan sampai di situ, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menaungi kita di akhirat. Dengan apa? Dengan salah satunya yang 7 golongan dapat naungan dari Allah, yaitu berjumpa dan berpisah karena Allah. Jadi perjumpaan kita karena Allah, dan kita nanti berpisah kembali ke keluarga kita masing-masing karena Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.